Kembali lagi di Puracit Studio. Kali ini kita masih di segmen Teman-teman bincang. Dan dimana kali ini kita mengundang seorang Sesepuh pegunungan. Sebelumnya itu gak? Sebelumnya ini kita ada di lokasi yang berbeda dari sebelumnya karena kita kita di studio ya lo. Studio ala-ala. Kali ini Sekarang kita Ala-ala di studio. hutan. di antah berantah. Bukan Alias- hutan, Deng. Alias studio kita digusur. Iya, studio kita dihilang. Sekarang kita berada di tengah pegunungan di daerah Kalimantan Selatan. Yoi, Berapa jam tadi, Bang? Kita dari perkotaan sampai sini. kurang lebih 3 jam. 3 Sejam makan nasi goreng dulu. Sejam kita ngumpul, sejam di perjalanan. Kurang lebih segitulah. Iya. Terus untuk mencapai lokasi ini kita juga naik motor. Kalau bisa motor trail ya lo. Iya. Soalnya lokasinya ini Sangat- jalannya lumayan terjal, Enak. tapi masih bisa. Paling dekat dari sini itu rumah perkampungan berapa kilo kira-kira? Ya sekitar setengah jam. Setengah jam. Setengah jam baru ketemu kampung. Jadi kalau kalian mau ke sini dan tiba-tiba hilang di sini, tidak ada yang tahu. Iya, soalnya jauh sekali. Ya udah langsung saja. Di tengah kita ada seorang Pakar, Teman-teman. seorang teman bincang. teman bincang kali ini. Biasanya kita mengundang, enggak biasanya sih, baru satu lah. Sebenarnya kita ada beberapa. Masa dua, Deng? Iya, sebenarnya kita ada beberapa. Oh, satu. Iya, makanya itu ada beberapa, tapi Iya. cuman satu yang lolos. Biasanya kita itu mengundang orang tuh cuma mengundang orang biasanya binian. Sekarang kita beralih ke lakian. Walaupun dia dulunya juga sebenarnya itu binian. Iya, dulunya binian juga. Siapa? Kamu. Mungkin agak awkward karena kita sambil masak-masak. Iya. Masak-masak air. Masak mie. Biar matang. Ih, disautinnya. Supri. Terus kita bawa bekal gini lah, mie. Episode ini siapa sponsornya? Sponsornya dari Rebo. Terima kasih Rebo yang telah mensponsori Seperti malam-malam biasa, ini. Kita Dan tetap beli sendiri. Iya. Indomie sedap juga selera. ada. Good day, Good time good time. dan Ya, good semuanya. lainnya. Dan kompor lapangan. Jadi hari Kita ini nyewa. jadi malam ini kita mungkin pembahasannya agak-agak sedikit serius dan agak melenceng dari biasanya kan kita temanya yang happy Happy, atau iya. yang bermasalah inspiratif, kehidupan. yang memperbaiki Iya. kehidupan. Karena ini kita malam. Dan Malam jam berapa ini? jam Kurang lebih kita syuting jam jam satu malam dan Jam agar 1, jam menambah suasananya supaya semakin dingin, semakin pas dengan suasana kali ini di tengah hutan jam 1 malam. membahas hal yang tabu, Iya. Jadi kita membahas yaitu masalah sex education. Oh, fuck. Oke, bahas apa? sex experience kita tuh. Kada educational. Jadi kita malam ini membahas tentang alam-alam karena kita tidak memungkiri kita itu hidup tidak hanya sendiri, Berdampingan. ya berdampingan dengan orang sebelah. Betul. Sebelah Pak tetangga. Jono, Pak Tetangga. Jono, Pak Suwardi, tetangga saya. Jadi omongan kali ini mungkin agak sedikit creepy atau menakutkan. Jika kalian nonton sendirian, waspadalah. Waspadalah. Kunci rumah Anda. Siapa tahu ada maling. Dan tidak lucu. Maksudnya kalau ada maling, tidak lucu loh. Oh, depok lalu banjir. Mulai lu pikir. Jadi bahas masalah hal mistis. Apa biasa di paranormal experience? Ya, paranormal experience atau apa sih ngarannya? Pengalaman Pengalaman horor mistis, ya, atau pengalaman mistis atau pengalaman horor. Nah, jadi di tengah kita ini selaku narasumber atau Narasumber. Sebelumnya juga si Sidin ini Iya. Sidin. sudah melalang buana lah Melalang menjelajahi buana. hutan ke hutan sudah Iya, dilalui. hutan ke hutan Dari hutan kota. Camping ke camping. pokoknya semacam Jawin Nurnya Kalimantan Selatan. Iya. Sidin aja kuliah aja kehutanan. Nih. Kurang apa lagi? Kurang hutan hutan apa lagi Sidin nih? Jadi karena hutan itu tempatnya sunyi terus identik dengan hal mistis, Iya, apalagi malam benar. camping. Nah, jadi kita takutnya aja Sidin. Sekedar informasi, Sidin pernah becawatan di hutan
Orangan. Kayak apa itu? Kurang bungol apalagi kan. Sudah orangnya kehutanan bener kan. Ya, jadi di tengah siapa? Saya perkenalkan dulu ngaran pian, Bang. Ngaran ulun Gusti. Ya, Gusti. Tinggal aja Gusti. Amang Gusti. Usia, Usia nih 23. cita-cita. Pilot. Telat anjir. Nah, Poluan. di umur Bungol. berarti sesuai sih Din Bari pernah binian. Nah, di umur pian nang 23 ini kira-kira sudah berapa tahun hidup di hutan? Kira-kira Ada maksudnya sudah rancak ke hutan mana? rancak ke hutan lah, Pian. Berapa tahun sudah? Kalau ke hutan tuh dari SMA lah. Dari SMA. Kira-kira berapa tahun yang SMA lalu? kelas 1 gitu kah? Ya SMA kelas 1. 3 8 tahun, kayak. 3 tahun tambah 4 tahun. 7. Kenapa matematikanya parah? 4 tambah 3 7. Berarti si Dini kira-kira 7 7 tahun tahun lah sudah mengenal hutan ya. Mengenal hutan. Mengenal pasti dari kanakan. Iya Cuman sih. yang sudah mulai sudah menjelajah, Menjelajah. sudah bereksplorasi, bahkan bugil di hutan. betul. Untuk apa itu dibahas? Jadi awal Mang Gusti nih tertarik dengan hutan tuh kenapa sih? Karena ya suka cari udara segar. sudah muyak lah di kota nih sudah. Oh, jadi anak awalnya kota nih awalnya nih. Awalnya nih anak kota nih. Polusi. Aku tidak suka dengan polusi. Mari kita ke hutan. Iya. Oh, jadi berawal dari keresahan lah kalau hutan tuh. Maksudnya kayak aku nih bosan banget sudah di kota. Kayaknya aku harus Cari ke hutan. pengalaman lah. Cari pengalaman ke hutan, akhirnya Ternyata mantap nih sekalinya Jadi nih. Pian menulis Ternyata- di CV itu pengalaman di hutan 7 tahun kayak itu kan. Oke, lanjut. ada surat tandanya belum? Oh, jadi Sertifikat. sekitar 7 tahun lah sudah kayak mulai tertarik. Awalnya tadi tertarik karena sudah resah. Dengan kehidupan di perkotaan, pengen Terus ini ikut organisasi kayak mapala. Sispala kalau SMA. Oh iya, Oh, ya. Siswa pencinta alam. Jangan diplesetkan, berbahaya. Jangan. Banyak yang ini, banyak yang ngomen. Iya. Persatuan Mapala menyerang Kuracit. Sudah studio tidak punya, tempat tinggal tidak punya, Upload jarang. malah diserang. Oke. Lanjut. Jadi pas umpat kalau awalnya misalnya, aku nih kayaknya bosan di kota. Ke hutan. Apakah ke hutan dulu atau umpat Mapala dulu? Mapala atau Sispala dulu? Sispala. Oh, jadi kada sembarangan ke hutan. Iya. Jangan lah. Jangan. Berarti sudah terorganisir. Hutan ngapain? Pian rancak hutan lo. Bingung juga. Nah, rancak hutan nih. Pertama ke hutan tuh pasti kita tuh kayak takutan loh. Apa yang bikin takutan nih? Pertama ke hutan, apalagi orang yang awam. orang pertama orang apa? Yang hanyar banar ke hutan. Masih newbie untuk masalah hutan lah. Yang paling pian takuti. Waktu pertama gerda. Jadi pian kan penakutan. Karena banyak kawan. Oh lah jago. Kada. Mami timpa sana. Udah jaga lain tago aja. Oh ya oke gitu. Kalau sorongan takutan. Banyak kawan. Oh jadi kadang maksudnya yang dihatiakan gitu nah. Wah aku takutan kalau di macan, beruang, Samut. Menyamuk. Salim bada. apa Gus? Salim bada. Oh jadi lebih takutan ke binatang. Binatang. Jadi kayaknya kita harus membasmi hewan animal. Nah itulah dari sisi takut. Cuman dari sisi pengalaman pasti kada menutup pengalaman loh bahwa ada hal-hal mistis yang terjadi karena tempatnya di hutan malam lagi. Jur. Sering. Jadi setiap ini sering lah bahasnya. Jadi karena sering setiap ke hutan pasti ada pengalaman. Ada. Biasanya Dua kali sehari. 2 kali ke hutan sekali ada gitu kah? ya pas adalah beberapa Oh, cuman kada setiap ke
ke hutan tuh ada Masalahnya, cerita itunya, mistisnya lah. masalahnya kalau si Din bilang setiap aku ke hutan ada cerita, ada pengalaman mistis. Kita Hari ini bakalan Sangat ada. berbahaya. Kalau iya, kita akhiri saja videonya. Oh, Sambil jadi- ngerebus mie, guys. Jadi pertama merasakan atau mempunyai pengalaman mistis di hutan itu daerah mana? dulu tuh Nyaring pernah aja, Gus. di Mandiangin. Mandiangin. Tapi Mandiangin tuh kalau orang-orang Mandiangin sini bahasa- biasanya tahu lah. Mandiangin. Bukan mandi dengan angin. Iya, Mandiangin. Sama daerah lah. Nama daerah di Kalimantan Selatan kayak nama pegunungan. Iya, namanya pegunungan Mandiangin di sini. Bukit Mandiangin namanya. itu benar gak sih? Belum mulai lagi. Oh, Belum cerita. jadi Sudah kita di shock nih terapi. BTW kita bukan di Mandiangin, guys. Jadi Tadi masa kita mengisahkan tempat kita? iya dong. Iya, Di sini Mak. aman. Ngeri dong. Di sini tidak ada. Kita Ada percaya mungkin itu. lah, cuman ya Iya, Ada friendly sebenarnya. lah, friendly. ya maksudnya kita kan Ada kalau mau diceritakan ada. janganlah Ada di pas sini. pulang aja lah, kita pas di Banjarbaru aja. Oh, jadi Pernah kejadian di fuck Mandiangin dulu. Jadi di Mandiangin Re, nih. bangun, Re. Oh, jadi pas di Mandiangin, karena Mandiangin tuh kayak tempat pegunungan daerah Kalsel. Dan Terus itu cukup itu ada terkenal. benteng Belandanya di situ. Iya, sejarahnya kan benteng. Iya itu masih kalau orang yang bisa ngelihat itu masih ada kerajaan di sana. Kayak ke kerajaan sebelah lah ya. Ya alam sebelah. Kata orangnya. Belum Kalau pernah lihat kalau juga. kalau Pian Bang memang ada feeling atau ada Atau berasa indera pengrasa yang lebih kuat daripada manusia lain untuk mendeteksi teman-teman makhluk sebelah itu. Nah, berarti orang Pian ini orang normal aja lah. Melihat kawan. Melihat kawan, Ceritanya melihat nih. muka itu. Ceritanya melihat kawan yang pernah melihat lah. Hmm. Habis itu berteman dengan alam sebelah. Anjay. Si Din itu berkawan Indigo. isi kawan. Indigo Indihome. sebelum MBPS. Ada keluar paket Phoenix. Ada keluar iklannya yang siapa gerang tuh. Amang-amang Indihome. Paket Phoenix. Ya lanjut. Lanjut. Jadi si Din tuh apa sih? Kan kemah nih awalnya Mandiangin. Terus pengalamannya tuh kayak apa Pengalaman sih? pertama itu punya teman kesurupan. Hmm. Kalau kesurupan di sekolah biasa lah. Ini kesurupan di hutan. Iya kan ibaratnya di hutan tuh Kita selain minta tolong ke siapa iya, selain pada tempatnya Allah. juga kayak tempatnya tuh kayak Memang kayak Pernah dulu tuh kan Mandiangin tuh waktu SMA. Jadi dari gerbang desa Mandiangin menuju ke hutannya itu jalan kaki. oh kalau kasih itu tahun Camping berapa nih Itu kisahnya nih? Ya, pendidikan lah. Masa oh pendidikan. iya, Tahun berapa? Tahun 2012. Oh, 2000. iya. Ya 2012. Membawa junior jalan kaki kan dari desa, baru nyampe habis perkampungan, masuk sudah agak sunyi. Salah satu junior kami ini langsung lari, cewek langsung putar balik lari. Tanpa ada kejadian apapun pas itu tiba-tiba aja Iya, tiba-tiba langsung balik Oh, iya. lari sambil nangis-nangis. nangis Jangan- sambil padahal nangis-nangis. itu siang atau malam? malam. Oh sudah malam. Jangan-jangan kompor lupa dimatikan. Beli astaga kompor di rumah. Nangis. terus Bang? Setelah Jadi- baliknya nih Kami tarik, pas langsung lari kami tarik. Apa nangis? Ada yang jaga. Bingung kami nih. jaga lah. Jadi di Mandiangin itu ada jembatan yang ada bendungan sedikit lah, Oh tahu yang awal masuk ke Mandiangin. Oh ya, Nah itu kata dia yang lari tadi, dia melihat sesuatu tapi pas itu yang ngomong menunggu kayak itu di langsung. jembatan itu. Ada Tapi yang ngomong menunggu. langsung pas gua Iya. tangkap tuh. tapi yang Kenapa ini nangis? Ada yang nunggu di sana. Hmm. Kami langsung heboh tuh. Ya. Terus di stop tuh bro semuanya. Stop langsung situ.
ada yang nunggu katanya. Siapa kami? Langsung kami suruh tunjuk yang mana yang nunggu. Habis itu kebingungan sambil kayak orang linglung itu. Kenapa jadi ini? Kata dia bisa ngelihat, katanya itu gerbang, ada gerbang. Oh, jadi di balik jembatan tuh kayak ada dimensi lain lah. Iya. Tapi kerajaan, gerbang kerajaan. Ini dari pengalaman lo ya. Karena tahu aslinya. Iya. Atau dia bohong atau enggak. Yang penting pengalaman yang terus Nangis-nangis, akhirnya kami tenangkan. Yang lain kami suruh duluan lah. Oh, tapi tetap lanjut, cuman tetap dia lanjut. ditahan dulu. Tetap lanjut kan kami sudah bikin acara nih. Bener. Karena kami senior yang sering lah kesana kan. Dan merasa fine-fine aja. Kan dekat aja itu dari kampung. Terus nangis kami bujuk, akhirnya mau lanjut lagi. Tapi ditemani dulu pas itu. Iya, langsung ditemani lah. Barengan lah. Jalan kaki kan sampai kalau di Mendiang itu ada lapangan namanya. Lapangan pendidikan lah. Ada lapangan 1, lapangan 2 namanya. Dulu tuh lapangan 1, lapangan 2. Sekarang ada lapangan Meranti, lapangan Ulin namanya. Oh iya. Jadi lokasinya tuh bukan hanya gunung, cuma ada kayak ada lapang-lapang. outbound. Iya, ada emang warung. Terus Bukan warung jambai. Sampai sana kami kegiatan lah, langsung kegiatan bikin tenda apa segala macam. Kayu bakar. Habis itu pas kami santai mau makan malam, dia ini mau muntah. Oh, yang si orang yang nangis-nangis tadi. Iya, mau muntah. Binian tadi. Habis itu ditemenin sama senior yang cewek juga, muntah ke belakang. Pingsan, langsung pingsan. Oh, Si cewek itu tadi. sakit, kada sakit. Enggak kada ada mengeluhkan sakit di awal pas anak 4 tuh. Kada. Jadi kayak biasa aja, Tiba-tiba aja langsung. tiba-tiba muntah. Tiba-tiba pingsan habis muntah. Habis itu untungnya di situ lagi ada acara dari TNI, dari tentara lah, ada acara pendidikan juga di situ. Oh, jadi ada Dan barengan acara lain lah. Sebelumnya dari kami panitia sudah bicara sebelumnya. Makan guys. Kalau ada kejadian apa-apa, datangin aja ke posko mereka. Oh, sudah kayak Sebelumnya udah ada itu, koordinasi lah. Karena di hutan kan, sama-sama di hutan. Yoi. Habis itu langsung kami gotong ke sana, langsung disuntik pakai obat dari tentara tadi. Oh, langsung suntik. Bahkan itu udah Soalnya di kejang-kejang habis itu. Oh, emang ada kayak kelihatan Kayak- gejala sakit. Jadi Iya. kayak step gitu lah. Ternyata dia itu habis operasi. Dia nggak bilang. Makanya guys, Cuma kayaknya tuh karena tekanan batin, jadi karena melihat pemicu. sesuatu ya pemicu. Jadi Akhirnya kambuh. kambuh lah. nah jadi bagi kalian yang ingin ikut-ikut latdas atau pelatihan apapun, Sejujur-jujurnya lah. iya, Kalau soalnya itu ditanyakan biar riwayat penyakit. keselamatan dia juga kan, bukan apa-apa. Bujur. Oke, lanjut. Terus disuntik kan? Disuntik, akhirnya membaik, sadar. Jadi dia kami itu berharap dia di sana aja lah sampai pagi kan, kami masih lanjut acara. Ternyata dia tetap maksa acara. Untuk ikut. Walah. Tapi itu orangnya sadar sebenarnya. Sadar, Nggak sudah. pingsan. Sudah sadar, sudah mulai baik kan. Mau lanjut katanya. Ya tapi kami pisah lah dengan teman yang lain. Terus Akhirnya sampai sekarang baik-baik aja. sungguh konklusi cerita yang sangat luar biasa dari Udah Bapak panjang lah. Gusti. Tapi aku pernah melihat bisa. Lo Oke. buka deh. Buka. Ada kawan tetamu yang nomor 3 berjalan. Di mana kertasnya aja? Seorang indah, seorangan melihat.